dengan meningkatnya umur itu kan masih turun tuh si testosteron. Nah sekarang kalau di perempuan fungsinya apa tadi? Salah satunya selain tadi buat pembentukan otot, tuh nggak buat apa lagi? Libido juga. Jangan-jangan itu yang bikin Libidonya menurun ibu-ibu juga. udah mulai Udah ini kabur-kabur kan, ya. Kabur ya, mau disenggol. Ibu gimana Bu kalau hubungan sama suami istri? Alah dok, umur udah segini, udah nggak usah lah. Itu juga kadang saya udah males-malesan kan gitu kan? Itu udah kayak gitu tuh. Itu yang salah. Ketemu lagi dengan kita di Women's Room-nya Dr. House ya. Kali ini kita membahas masih seputar perempuan yang unik ini. Oke. Nah, dengan kita narasumbernya ada Dr. Mufti, spesialis obstetri ginekologi. Lalu ada 2 bintang tamu yang cantik ya. Kita panggil Mbak Evi dan Mbak Ocha. Halo Mbak Evi, Mbak Ocha. Terima kasih. Oke, masih cantik-cantik padahal udah nggak muda lagi, nggak ada yang tahu kalau bulan. Oke, yang mau kita bahas saat ini adalah seputar keluhan-keluhan perempuan yang katanya udah mulai merasanya dirinya kok kayak bukan dia yang dulu lagi gitu. Tapi dia nggak tahu kenapa gitu. Cuman dia ngerasa mulai ada yang berubah. Mulai dari pola tidurnya yang keganggu, berat badannya yang kayaknya dulu makan segini, sekarang makannya segini juga. Kenapa napas aja jadi lemak? Gitu, ya kan? Bedanya di mana gitu? Perasaan sama-sama aja. Terus sekarang energinya juga kok kayaknya mudah lelah, ya kan? Terus libidonya kok udah mulai, ini kalau bisa nggak usah dicolek juga nggak apa-apa deh. Ya kan, kabur-kaburan gitu kan. Nah, kenapa ya? Perasaan apa ya yang saya lakukan yang berubah? Nggak ada. Begini-begini aja. Tapi kok rasanya bener-bener saya merasa lebih menua lebih cepat ketika umur udah mulai kepala 4. Nah, kita minta pendapat Dr. Mufti dan nanti cerita dari 2 ibu cantik ini apakah hal-hal ini juga dirasakan oleh mereka. Oke. Boleh ya Dok ya, di-share dulu kenapanya ya kira-kira. Oke, jadi emang kalau di usia perempuan udah masuk di usia di 40 tahun, itu yang dibilang udah mulai masuk fase di perimenopause. Jadi perimenopause itu suatu fase transisi untuk menuju ke menopause. Memang di situ sih belum tuh yang namanya gangguan haid yang haidnya masih teratur. Cuman biasanya udah mulai tuh yang tadinya jumlah haidnya biasanya sehari bisa ganti pembalutnya 5 atau 6. Ini sekarang kalian cuma pakai 1 panty liner doang. Terus yang biasanya bisa sampai 7 hari menstruasi ini karena cuma 2 hari. Kayak gitu. Jadi emang suatu fase perimenopause ini udah mulai tuh yang namanya hormon-hormon reproduksinya mulai turun. Yang duluan turun biasanya yang progesteron. Sementara si estrogennya masih fluktuasi, jadi turun terus bisa naik lagi dia. Makanya itu yang bikin gak enak banget tuh. Moody ya? Makanya tadi moody banget. Makanya tadi gejala-gejala yang tadi disebutin, yang tadi kok gampang banget capek, kemudian kok moodnya swing. Terus yang paling banyak juga sering datang malah suka salah kaprah gitu ya. Itu gangguan ke psikisnya. Psikisnya jadi kayak dia mulai susah tidur. Terus bisa tuh yang tiba-tiba marah-marah gak jelas, gampang banget overthinking kayak gitu, brain fog, tiba-tiba kok suka lupa apa segala macam, lupa aja. Kayak tadi abis naro sesuatu di sana, bener gak sih kayak gitu kan? Kayak gitu kan. Atau Ya, gini, itu gak disadari. buka kulkas, kan ke dapur buka kulkas, sampai di gua mau ngapain ya tadi ya? Pernah nggak begitu? Nah, kayak gitu. Jangan sambil mikir gitu Jadi kan. itu yang hal-hal seperti itu sebenarnya terjadi karena tadi perubahan hormon. Itu yang dibilang tuh hormonnya lagi chaos banget tuh. Jadi terjadi di situ sebenarnya ada 3 krisis di pada kondisi seperti itu. Krisisnya mulai dari krisis metaboliknya, krisis mulai dari nanti gangguan di psikisnya juga terjadi semua sana. Ya, jadi memang kadang nggak disadari sama si perempuan itu sendiri.
Nah, tadi kita dengar pembukaan ya dari Dokter Mufti tentang kondisi perimenopause dan mungkin nanti akan diceritakan lagi menopause. Nah, sebelum kita gali-gali nih Dok, Oke. gitu kan. Nah, kita pengen kenalan dulu nih sama tamu kita. Ya Oke. kan Mbak Evi ya. Soalnya gini, kenapa mesti dikenalin gitu kan? Karena ini pembahasannya mewakili mereka kah? Gitu. Ya kan? Di usia yang katanya perimenopause dan menopause masih aktif gitu. Terus tadi dokter bilang nanti brain fog, enggak tuh, gue enggak gitu kan. Bener nggak gitu ya? Ya, nah sekarang gini, coba deh Mbak Evi ceritain di usia yang sekarang aktivitasnya ngapain aja? Mendampingi suami. Oke, berat itu berat. Berat Berat loh. sih sebenarnya. Nah di samping itu juga ada juga kesibukan lain yang memang ada buka kafe juga. Wah, kan? Pengusaha. Ya usaha kecil-kecilan lah. Oh, Kan keren. katanya kita wanita ini harus berkarya terus, harus beraktivitas biar tidak Nah, masuk ke topik Tidak, ini nih. iya, tidak menopause. Jadi tidak berpikir macam-macam nih kalau ketika kita benar, kalau benar. masuki usia tua kan. Betul. Kita nggak mau dibilang tua loh. Jujur aja sih, kalau saya sih pengennya selalu awet muda lah. Baik, udah ya. Oke. Jadi ya gitu. Nah seperti yang tadi dokter bilang tadi kan mungkin banyak hal yang memang apa sih kalau menjelang yang perimenopause tadi itu kan. Kalau saya bilang gitu, aduh kalau saya tidak merasakan itu, gitu kan. Karena setiap ada aktivitas saya yang selalu kesibukan, yang selalu sibuk, itu hampir saya lupa. Nah, berarti Iya, kuncinya cari kesibukan. Iya, itu lupa. Jadi setiap ada kegiatan-kegiatan yang saya mau lakukan di urusan kantor, urusan di kafe, ya itu sama sekali tidak saya Rasa. rasakan. Mungkin tanpa sadari sih memang terasa, tapi itulah yang saya lakukan hari-hari Hilang Tidak- dong jadinya. hilang gitu. Nah, itulah jadi saya pikir udahlah saya menjalani kehidupan ini kayak biasa aja. Ngalir Let it aja. flow Ngalir aja, aja. begitu kayak mengalir aja. Oh, lebih ke positive thinking. Positive ya? thinking, Oke. iya. Sip. Nah, sekarang Mbak Ocha, gilirannya. Ngapain aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Cantik, terima kasih undangannya. Oke. Pak Dewi, terima kasih. Nah, Saya ibu rumah tangga, Ocha Sumiana, dengan angkatan usia yang sama. Sama saya juga dampingin suami, alhamdulillah udah 2 tahun ini pensiun. Nah. Tapi masih jadi macan ternak. Oh, Karena dulu masih ada yang diantar jemput diantar. sekolah. Nah, waktu melahirkan yang bungsu usia 40. Jadi masih Tahu nggak muda. macan ternak apaan? Nah, Coba dikasih tahu. mama cantik antar jemput anak. gue pengen mikir macannya. Baru tahu tuh istilah baru tuh. Iya, macan ternak. Selain saya juga hobi masak. Nah, Kadang-kadang dapat pesanan juga. Ya, Iya, dapat kegiatan. Iya, benar. Mengisi hari-hari dengan berolahraga, dengan karena suami udah banyak di rumah, jadi mendampingin suami juga, jadi berolahraga bareng. kapelan. Oke, keren. Gitu. Iya kan? Alhamdulillah. Berarti dari sekilas nih ya kan dari Mbak Evi dan Mbak Ocha ada satu kunci nih ternyata. Jadi ketika kita udah memasuki usia perimenopause apalagi nanti menopause gitu kan, jangan nggak ngapa-ngapain ya. Jadi overthinking deh kalau nggak ngapa-ngapain, Banget, gerecokin iya. orang yang ada Banget. gitu kan gitu. Jadi kita harus nyari ngisi kegiatan. Oke dok, tadi kan dokter baru ceritain tentang perimenopause ya kondisinya. Berapa tahun sih kira-kira dari perimenopause jadi menopause? Oke, jadi emang fase perimenopause sampai ke menopause tuh nggak sama setiap perempuan, sangat personalized banget. Jadi kalau dibilang ada yang dari perimenopause mau ke menopause tuh ada yang sampai 10 tahun Pak. Dari perimenopause sampai nanti dia jadi menopause bisa sampai 10 atau ada sampai 15 tahun. Tapi ada juga cuma dari perimenopause sampai 4 tahun baru jadi menopause dia. Artinya sekarang ini malah banyak banget terjadi yang namanya menopause dini. Artinya umur 47 tahun ternyata udah nggak masuk menopause. Sementara pengertian menopause sendiri beda sama si perimenopause ya. Kalau menopause itu adalah suatu keadaan di mana si perempuan ini udah nggak datang menstruasi nih selama 12 bulan berturut-turut. Nah, Jadi bukan yang 2 bulan datang, besok datang lagi. Nggak datang, nanti 3 bulan nggak datang, nanti datang lagi. Itu belum dibilang menopause. Jadi kalau udah sampai
12 bulan berturut-turut dia nggak datang haid, Haid. itu udah dibilang menopause. Atau mungkin secara laboratorium misalnya, taunya baru 6 bulan nih, ini 6 bulan berturut-turut nggak datang nih. Udah biasanya kan jangankan 6 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak datang haid aja yang biasanya teratur, udah panik kan, biasanya datang ke dokter. Yang idealnya untuk melihat kondisi ini gimana sih nih, masuk nggak dia di fase perimenopause kah atau menopause, itu bisa dites dengan pemeriksaan laboratorium darah, dicek hormonalnya. Ternyata kalau misalnya dilihat FSH-nya, FSH itu follicle stimulating hormone. Jadi kalau di menopause itu atau perimenopause nggak semua hormon turun. Kan yang estrogen, progesteron itu kan pada turun tuh. Tapi ada yang namanya dia malah naik, yaitu si FSH sama LH. LH itu naik dia malah kalau masuk di fase menopause. Ya itu tadi kalau ternyata misalnya 6 bulan dia udah nggak datang, dicek laboratoriumnya ternyata FSH LH-nya Malah naik. FSH-nya di atas 35. LH-nya juga naik, kemudian si estrogennya yang estradionnya juga jauh turun, progesteronnya juga turun. Itu udah dibilang menopause juga. Ternyata memang misalnya haidnya baru 6 bulan. Secara laboratorium. Artinya secara laboratoriumnya dia udah menopause. Terus kalau yang operasi misalnya dok umurnya 35 ya kan taunya ada ya misalnya ada miom lah, ada ini segala macam, diangkat rahimnya. Kan jadi nggak mens. Apa itu menopause juga? Benar, ya, itu Dok? menopause juga. Oke. Itu yang dibilang menopause dini. Artinya dipaksa dia jadi menopause. Karena gini, kenapa kok udah diangkat rahimnya jadi menopause dia? Ya gimana sih rahimnya itu ya buat ngeluarin darah haid kan? Sementara rahimnya udah diambil. Atau misalnya gini, ada juga yang rahimnya tetap ada, tapi si indung telurnya, kedua ovariumnya yang kiri kanannya, taunya diambil juga. Mungkin ada kondisi misalnya karena kista ovarium misalnya. Kista kan adanya di indung telur tuh. Ternyata kistanya cukup mengkhawatirkan atau terlalu besar, atau misalnya taunya curiga keganasan, itu bisa juga taunya diangkat. Si kedua itu juga jadi menopause kalau si ovariumnya juga diangkat kedua-duanya. Tapi kalau cuma diangkat satu, dia oke masih ya? tetap reproduksi, Oh, oke, masih oke. tetap dia datang haid gitu ya. Nah soalnya kan banyak yang berpikir menopause itu kalau umur udah gitu kan, umur udah di atas 55 menopause, taunya diangkat rahimnya umur 35 gitu kan. Terus karena pengetahuannya mungkin edukasinya juga nggak sampai gitu kan, nggak nanya-nanya nih sama dokternya, nih yang diangkat rahimnya aja atau rahim dengan indung telurnya. Karena bedakah dok kalau misalnya operasi yang diangkat rahimnya aja sama operasi diangkat semuanya sampai ke indung telurnya? Beda banget. Ininya resikonya kalau kayak gitu, menopause yang seperti itu? Sebenarnya beda banget. Artinya gini, kalau misalnya rahimnya doang yang diangkat, sementara indung telurnya tetap dipertahankan nih misalnya kedua-duanya, tetap sih sebenarnya menopause juga. Cuman artinya biar bagaimanapun juga, kalau misalnya rahimnya diangkat, tapi si indung telurnya masih dipertahankan, artinya kan si indung telur ini kan si pabriknya hormon nih, minimal dia masih ada sedikit produksi. Cuman bukan berarti dia masih tetap maksimal, karena kan haidnya udah nggak ada. Iya betul. Gitu ya. Siklusnya Cuman nggak ada lagi. Artinya gini, beda lagi kalau misalnya rahimnya tetap dipertahankan, tapi indung telurnya udah diangkat misalnya. Itu biasanya ada nggak yang kayak gitu, kasus-kasus seperti apa? Misalnya paling sering pada kasus-kasus kanker payudara. CE. Karena hampir 70-80% pada kanker payudara penyebab terseringnya karena hormon si estrogennya yang terlalu dominan. Karena seperti itu, karena dia mungkin apalagi udah di pemeriksaan lebih lanjut memang penyebabnya mengarah ke hormonal, biasanya diangkat tuh kedua-duanya si Rahimnya masih ada. rahimnya tetap aja, tapi si ininya udah diangkat kedua-duanya nih, si Indung siapa nih, telurnya. indung telurnya gitu. Jadi Itu emang dok mau tanya tuh dok, kalau yang kita kena CE kanker itu dok, apakah itu banyak pengaruhnya tuh dari si yang tadi hormon dokter tadi. bilang dari hormon tadi? Jadi tergantung kanker apa dulu. Tadi kalau misalnya kankernya memang payudara, Payudara. memang dari beberapa literatur hampir 70% penyebabnya karena hormon estrogen terlalu dominan. itu. Makanya gini, perempuan-perempuan mana nih yang paling beresiko kena kanker payudara? Kan gitu ya. Satu, perempuan-perempuan yang nggak menikah. Oke. Karena apa? Perempuan-perempuan nggak menikah ini kan gimana dia mau hamil? Karena kalau dia nggak menikah,
kan dia terus tuh proses haidnya. Hormonnya ini. Tiap bulan dia jadi menstruasi terus. Kalau dia sempat menikah, apalagi dia sempat hamil, kan sempat Melahirkan, 5-9 bulan lebih dia nggak datang menstruasi Iya, kan. Jadi nggak terpapar terus tuh sama si hormon estrogen progesteronnya. Artinya itu faktor-faktor resiko, tapi nggak juga selalu semuanya ya. Artinya Penyebabnya yang ada dari situ ibu-ibu ya, yang Dok. udah punya anak 2-3 ternyata kena kanker payudara juga. Nah, Artinya makanya nggak juga dipukul rata semua. Cuman ada faktor-faktor resikonya. Atau misalnya dia menikah tapi nggak punya anak. Itu resiko juga tuh kena kanker payudara. Itu tadi karena nggak pernah sempat hamil. Nah gitu. Jadi terpapar terus. Terpapar hormon terus estrogen. sama Iya. hormon estrogen sama progesteronnya. Perempuan itu kayaknya banyak banget hal ya di tubuh kita nih yang menyangkut yang ini kan. Kalau dipikir menyangkut hormon itu Saya juga ada tubuh teman kita. yang diangkat ini memang ininya harus diangkat Diangkat juga. Ya. Oh, saya baru jelas sekarang. Kenapa KB diangkat Iya, juga ya gitu ya? waktu itu dia Hubungannya apa diangkat, gitu ya? Mbak, karena ini ada hubungannya. Gitu kan, tambah jelas ya hubungannya ke sana. Betul. Jadi ini lebih jelas lagi. Lebih jelas lagi jadinya ya. Iya. Iya. Nah, Oke. terus nih, aku sekarang nanya sama bintang tamu. Oh, nih, ya, oh, gitu ya, kan. ya. Di usia kita sekarang ini ada nggak kira-kira keluhan dengan susah benar tuh. banget maintain berat badan? Betul. Ya. Ada ya? Iya. Ya, nah itu yang paling sering soalnya. Betul. Pengalaman Iya, Mbak betul. Ocha gimana? Biasanya sebelum menopause ya, Mhm. dengan olahraga, dengan diet, Mm-mm. terutama ya karbo dan lain-lainnya itu dikurangin, cepat sekali turun. Oke. Dan semenjak stop, Ya, ya dengan perjuangan yang berat. padahal perasaan udah olahraga Iya, betul. gitu Jaga ya, terus makan, jaga iya. makan. Nah, giliran Tidur udah cukup, dikerjain semua, iya. ya tidur juga udah cukup. Iya, Napas tuh tetap jadi lemak ya. betul. Ya, kalau Mbak Evi ada pengalaman nggak? Oh, kalau saya banyak banget itu kayaknya Enggak apa-apa curhat aja, semua curhat aja. semua cara udah dicoba kalau pas kita mau berusaha kurus ya, Dok ya. Itulah mungkin karena dari faktor hormon tadi ya. Jadi kayaknya udah coba diet ini, diet ya banyak lah diet yang saya coba itu sendiri. Tapi sampai semuanya tuh nggak pernah berhasil. Ya jadi akhirnya kita, aduh ya ampun, minum aja tuh jadi lemak ya? Iya, jadi udah lemak ya. Sampai ini gimana sih caranya supaya ya nggak gemuk. Namanya wanita kan pengen langsing terus, pengen tetap cantik, pengen ya pokoknya kita berusaha berpenampilan Seperti bulldog ya. seperti tetap cantik terus lah gitu. Iya, wajib ya, wajib Itu ya. wanita tuh Yang kan penting pengennya kita kan. sendiri senang sama dengan penampilan kita gitu kan. Mencintai diri kita Iya, sendiri. itu Mencintai nomor diri satu. kita. Nah itu yang paling susah. Jadi kadang, aduh ya ampun, ini gimana sih tubuh ini supaya enak dilihat ini semua. Itu ya, Dok. Itu yang mau saya mau tanya nih, Dok. Aduh, coba cara yang cepet ini nih selain Cepat kurus. Nah, dari dua masukan dari tamu kita nih, Dok, emang iya pengaruh apa yang bikin ya itu tadi napas sama minum air putih aja jadi lemak? itu. Tahu nggak tuh pengaruhnya karena tadi estrogen. Jadi kalau masuk di fase tadi perimenopause, apalagi sampai udah masuk fase menopause, itu yang namanya karena estrogen yang turun. Jadi di badan kita tuh terjadi yang namanya resistensi insulin. Itu tuh makanya kayak tadi bilang kayaknya minum air putih aja jadi lemak. Jadi lemak. Sementara udah kerja keras banget tuh yang makannya dia dijaga, olahraganya. Kalau si hormon itunya tadi nggak dibenerin tuh si estrogennya tadi, ya terus aja kayak gitu. Apalagi yang paling ngeri awalnya tuh lemak visceral tuh susah Iya. banget tuh. Tapi banyak kan yang enggak enggak menghubungkan antara program dia pengen ngurusin badannya dengan hormon. Iya, banyak itu kan? Banyak. Soalnya banyak. rata-rata cuman satu belum tahu. Kedua selama ini kalau mau ngurusin badan artinya diet mati-matian, Iya. olahraga gila-gilaan, Iya, betul betul. kan ya? Betul. Taunya ada si hormon. Nah, Benar ya, gitu. Dok ya? Benar. Oke. Jadi bagusnya harusnya kita gimana nih, Dok? Bagusnya Mumpung tadi. dapat bocoran. Jadi gini makanya tadi betul. selain tadi hormonnya dibenerin, ya kan yang jelas kita harus tahu lihat dulu gimana nih kadar hormon si estrogen progesteron tadi, ya, artinya hormon-hormon reproduksinya. Biar gimana tuh idealnya diperiksa dulu tuh secara laboratorium.
gimana hormon-hormon reproduksinya tadi. Dilihatlah gimana estradiol. Estradiol tuh hormon estrogen yang Tipe dalam 2. bentuk aktif di dalam badan si ibu. Terus gimana juga progesteronnya. Gimana juga testosteron. Perempuan juga butuh testosteron. Nah, Karena gini, testosteron itu salah satu hormon yang justru dengan meningkatnya umur itu kan masih turun tuh si testosteron. Iya. Si laki-laki memang tuh yang dominan testosteron. Tapi perempuan juga punya juga. Cuman testosteron kalau salah satunya untuk bentuk si otot. Dengan tadi tuh masuk di fase perimenopause atau masuk ke menopause, biasanya si testosteron ikut turun. Nanti yang makin berkembang itu ya si lemak tadi, sementara ototnya makin mengecil. Nah itu tadi, jadi emang sebaiknya itu dibenerin tuh semua. Tapi jangan lupa juga tetap lifestyle-nya tadi tetap. Artinya dietnya tetap terus dilanjutin, kemudian olahraganya. Juga yang penting tadi pemilihan olahraga juga yang pas juga. Benar. Iya. Nah, sedikit nih dok nanya. Tadi kan kita ngomongin estrogen terus tiba-tiba dokter Ada testosteron. ngomongin Iya. testosteron. Ternyata kan? wanita butuh. Iya, masih banyak nih soalnya yang di luar gitu ya mikirin testosteron itu punyanya laki-laki laki-laki. aja gitu. Ternyata kita perempuan juga butuh ya dok ya Butuh. testosteron ya. Butuh banget. Jadi emang si testosteron ini sebenarnya di laki sama perempuan kan ada. Cuman jumlahnya aja yang laki-laki jauh lebih dominan, yang si perempuan nggak lebih sedikit ketimbang yang laki-laki. Begitu juga estrogen sebenarnya. Laki-laki juga punya gitu kan. Cuman yang perempuan estrogen jauh lebih dominan ketimbang yang laki-laki. Nah sekarang kalau di perempuan fungsinya apa tadi? Salah satunya selain tadi buat pembentukan otot, kok nggak buat apa lagi? Libido juga dari testosteron. Nah itu kan Penting itu. Orang taunya testosteron hormon kelaki-lakian, hormon kejantanan kan? Betul. Ternyata buat perempuan itu juga buat meningkatkan libido gitu. Jangan-jangan itu yang bikin Libidonya menurun ibu-ibu juga. udah mulai Udah ini kabur-kabur kan, ya. Kabur ya, mau disenggol. Jadi berkejar-kejaran kita di rumah Iya. gitu ya. Banyak banget alasannya. Apalah lagi sibuk inilah Ya, atau apa berarti gitu ya. testosteronnya harus diperiksa Diperiksa juga. juga, Soalnya gitu. tahunya selama ini estrogen, Oh, progesteron. jadi Sama itu ya ya dok, dok. biasanya darah juga. Darah juga. Jadi itu Testosteron. testosteron sama estrogen. progesteron. Itu yang harus kita periksa dok. Ada progesteronnya juga, Oh, FSH, LH. Oh jadi itu semuanya harus kita harus periksa. periksa Jadi juga. itu biar Oke. kelihatan secara Oh nggak bisa hanya kita periksa testosteron aja nggak? jangan. Oh jadi Idealnya harus- tetap itu satu rangkaian diperiksa. Oh Ya, jadi jelas baru nanti. bisa kelihatan lah bahwa nanti kita Bisa, karena gini, menopause itu semua perempuan pasti akan mengalami. Nggak bisa dihindari, kayak gitu. Sekarang gimana caranya menopause itu jangan sampai kita masuk ke level yang paling ditakutin tuh, mengganggu ke kardiovaskuler. Karena oke lah, semua perempuan pasti akan mengalami menopause. Cuma gimana caranya? Jangan sampai menopause itu menyebabkan tiba-tiba kena serangan jantung, kemudian tiba-tiba hipertensi, stroke, kena osteoporosis yang patah tulang gampang jatuh sedikit. Nah, itu sekarang gimana caranya di fase menopause itu si para perempuan ini bisa menghandle itu. Terus juga sekarang kan lagi heboh-hebohnya longevity, bukan cuman buat panjang umur, dengan umur yang panjang ini si perempuannya tetap Sehat. kayak tadi nih sekarang Bu Ocha sama Mbak Ivy tetap masih produktif, masih bisa ngapa-ngapain. Nggak cuman kalau orang dulu orang doanya umur panjang, Iya. cuma habis itu tetap harus mau pipis saya dibantuin. Iya betul. Ya sekarang kita maunya umur panjang tapi Iya. masih bisa mandiri gitu. Betul. Benar. Apalagi masih bisa produktif, bisa ngasilin duit kayak Evi kan masih bisa jaga kafe, bisa ngapa-ngapain, bisa bisnis yang lain bisa jalan kan gitu. Artinya masih tetap bisa fokus. Itu juga testosteron juga salah satunya juga buat fokus Brain. juga, Oke. buat brain. Ya, berarti ya, intinya semua hormon itu harus kita maintain ya. Iya. Ya, habis kan kita taunya, ya kita kan taunya satu-satu doang, estrogen itu aja dia. taunya selama ini. Taunya muncul si testosteron gitu kan. Nah, terus ada juga kayak misalnya gini, awal-awal malah kadang-kadang ya masih dalam fase perimenopause ya, yang mensnya hilang timbul gitu. Tapi keluhan yang paling dominan biasanya dikeluhin susah tidur. Itu kenapa tuh, Dok? Nah, jadi yang susah tidur itu karena mulai turunnya si progesteronnya. Makanya masuk perimenopause itu yang duluan turun adalah si hormon progesteron. Sementara yang estrogen itu masih fluktuatif.
Makanya paling sering gangguannya tuh mulai tuh di gangguan tidur. Oh itu biasanya awal-awal. Awalnya di situ, makanya progesteronnya tuh yang biasanya kalau dilihat laboratorium yang jauh lebih turun dari estrogennya. Dan biasanya pada apalagi orang-orang Asia, Indonesia segala macam tuh paling gampang banget terjadi namanya estrogen dominan. Jadi artinya Udah, si progesteronnya udah jauh Drop. turun, Mm-mm. tapi si estrogennya malah masih- tinggi, dia masih tinggi dia. Oh tapi itu gimana bahaya tuh? juga, Jadi, bukan bahaya estrogen. banget. Estrogen tinggi bagus. Enggak, jadi kalau kan harusnya dia harus balance antara si estrogen sama progesteronnya. Khas tuh kalau yang namanya terjadinya imbalance hormon ya tadi estrogen yang dominan, khas pada si perempuannya nampak dengan obesitas biasanya. Dia gemuk, nanti mulai tuh gangguan haidnya yang tadinya kok sedikit, kalau atau kadang tiba-tiba jadi banyak banget, nggak berhenti gitu. Itu juga bisa tuh yang kayak gitu tuh. Karena estrogen terjadilah penebalan. Kalau di USG nih datang nih, memang haidnya kok berdarah terus nih. Terus periksa ke dokter ginekolognya di USG, oh nih Bu ada penebalan dinding rahim misalnya gitu ya. Itu karena itu tadi. Karena si hormon progesteronnya nggak cukup untuk ngerontokin si penebalan dinding endometriumnya tadi, makanya jadi seperti itu, terjadi penebalan dinding endometrium gitu. Berarti punya porsi sendiri nih kerjanya si progesteron. Progesteron. Mbak Evi gimana tidurnya so far oke? Masih oke? kalau sekarang sih nggak terlalu ya. Jadi kalau sekarang tuh banyak tidur lebih ke arah malam mungkin. Nah itu dia tuh, bisa jadi mulai Jadi- progesteronnya. Nah, kadang-kadang herannya gini, yang mau saya tanya nih dok, Hmm. kok jam 12, jam 1 tuh belum bisa tidur? Hmm. Bingung kan, sampai kenapa ini, ada apa sih di tubuh saya tuh? Apa ya saya rasakan sebelumnya 1 bulan yang lalu misalnya, itu nggak apa-apa, nggak terjadi yang kita kesulitan tidur. Tapi ini dalam minggu-minggu itu saya rasakan, kok tidur sampai jam 12, jam 1 tuh sampai baru mau tidur, itu jam 2, setengah 3. Nah tuh. Nah itu dok, kenapa ya saya bilang, itu tuh sampai mau dimerem-meremin nggak bisa Nggak juga. bisa, ya? Akhirnya ya udah kita ambil Al-Quran, kita baca, dan itulah. Cuma itulah apa mungkin dari Iya, hormon itu pengaruh juga hormon kan. juga. Baunya gimana? Mulai ngerasain juga? Alhamdulillah kalau untuk tidur bagus aja. Bagus Oh, aja ya. Saya jadi beda-beda selalu- ya, iya, beda-beda selalu, ya. beda. Tepat waktu. Tepat waktu Dia dia. pernah tidur siang tapi setelah Isya jam 8 setengah 9 udah tidur. Wah enak Karena- banget Iya, itu. jam 3 sudah Oh. bangun. Oh iya. Sudah lebih udah teratur rutin. dia hidupnya dibanding saya. Iya, tapi artinya dengan kondisi yang sama keluhan bisa berbeda, benar ya? Benar beda. Oke, berarti Tergantung coba ya. dicek ya progesteronnya. Iya. Ya Mau karena dok, mungkin nanti siangnya mau juga dicek. capek banget kali, Iya. itu banyak kegiatan Soalnya jadi tidur itu malamnya. kan kalau Iya. kita tidurnya nggak proper ya, itu Itu kayaknya salah satu badan nggak enak. Iya, paling- bener ya, tantrum nggak jelas ya Betul. besokannya. Bangunnya itu kita juga ya ampun nggak enak Nggak banget. enak. Kita mau melakukan aktivitas juga jadi kayak ngantuk-ngantuk kayak setengah ini kan Benar-benar nggak semangat juga gitu. Tapi memang beda waktu kita masih mudaan ya, mudaan. Nah, Mudah. itu Walaupun sekarang masih ya, muda juga. masih duduk di mana aja bisa pules, bisa ini. Oh, Kok ya? sekarang udah Iya. nggak bisa seperti Susah ya. itu. Iya, iya. Beda dengan laki-laki. Soalnya kadang-kadang dinormalisasi gitu loh. Itu Artinya dia. gini, udah tua emang begitu. Nah, Gitu. dinormalisasi. Kalau udah tua, Padahal nggak begitu. Padahal Nah, nggak oh begitu. ini sebenarnya harusnya enggak Nggak ya. boleh begitu. Jadi Nah, memang itu. banyak banget di luar sana, banyak beberapa pasien malah udah sampai yang ekstrim banget ke ininya, keluhannya. Terus masih nganggapnya emang karena udah berumur, udah kian berumur. Jadi Tidurnya di- apa di- dikit. udah santai aja gitu kan. Ya nggak boleh gitu. Malah yang nanti yang lama-lama yang tambah parahnya lagi, tadi yang tidur yang nggak bisa deep sleep lah, atau yang sampai tidurnya baru jam 2 jam 3 baru tidur, itu lama-lama keganggu bener ke psikisnya, sampai parah banget. Akhirnya dia sampai suaminya udah bingung, datang lah cari bantuannya ke dokter Ke dokter. psikiatri. Yang ada habis itu dikasih obat tidur, kan gitu. Jadi bergantung dengan obat tidur. Akibatnya apa? Ya malah gejala-gejala yang si perimenopause jadi tambah memperburuk itu gitu. Karena
si akar masalahnya nggak diobatin, problemnya di hormon. Betul sekali dok. Beberapa teman saya juga, Nah, beberapa insomnia banyak sekali. Iya, teman-teman dekat banyak sekali. sebenarnya nggak perempuan nggak laki tuh sekarang. Sama ya. Sama. Jadi sebenarnya Bapak-bapaknya begitu, juga begitu. ya begitu ada gangguan tidur, kita langsung mikirin hormon harusnya. Iya. Harusnya Iya ya, begitu. harusnya Saya baru ya. tahu sekarang. Oh. Insya Allah. ya, betul. Lagi baru tahu sekarang. Jadi bukan karena umur, tapi karena hormon Karena ya. hormon. Oke oke Karena oke. hormon. Berarti yang betul-betul. hormonnya dulu yang kita betulkan dulu ya. Dok, ya? Benar. Hormon yang dilihat dulu. Nanti untuk membetulkan hormon itu kita harus kemana tuh dok? Benar. Jadi kan kalau kayak gitu, kalau yang perempuan datanglah ke dokter ginekolog. Sebutin aja semua gejalanya. Yang mulai susah tidur kah, kemudian atau mood swing, kadang yang jantung berdebar, yang berasa itu, atau misal suka hot flash, panas. Iya. Macam-macam tuh panasnya, kadang bisa di muka, kadang bisa di sini nih. Padahal kayaknya AC di kamar tuh udah dingin banget gitu ya. Saya Kayaknya panas ada, Dok, banget. suka di Nah, punggung. nah ya kayak Iya. gitu. Itu tuh. Tiba-tiba Padahal itu kenapa salah ya? satu Iya, ini iya, juga iya, tuh iya, gangguan iya. dari hormonnya. Punggung. Jadi datang ke dokter, ya udah artinya untuk dilihat benar gimana si hormon reproduksi yang tadi, hormon tadi estrogen, progesteron, FSH, LH-nya, testosteron. Jadi ya Segitu besarnya pengaruh hormon dan kemana-mana ya. Kita harus lebih mengenal diri kita sih Nah, itu sebetulnya. ya. Ya. Jadi gimana dok? Sebenarnya apa nih yang harus dilakukan pada perempuan ketika mulai memasuki usia enaknya berapa ya? 35 apa 40 ya? menjelang ke 40 lah ya. Menjelang 40 Atau ya. kalau mau ini boleh deh mulai di 40-nya. Cuman yang- Persiapan apa aja? Apa Iya, nih? Apa iya, yang iya. perlu diwaspadai ya? Jadi jangan nunggu ada gejala. Oh, iya. Oh, Biasanya datang oke. ke dokter ginekolognya, screening dia tuh hormon reproduksinya. Cuman memang problemnya pemeriksaan hormonal di kita masih mahal. Itu yang jadi Iya, Dok, ya. problemnya. Iya. Itu masih Jadi mahal. kalau belum ada Dan gejala mungkin, ya iya. Biasanya kalau nggak ada tunggu kenapa dulu. harus Nah, periksa? orang awam nih kan kadang-kadang Iya. kita orang awam nih Iya. suka aduh masih mahal dan kita merasa tidak ada gejala apa-apa. Ya Udahlah, udahlah. nanti aja lah. Nanti Iya, aja. itu Dok ya. Betul. Iya. Kan gitu ya. Masih ada keperluan lain deh nanti aja Iya. masih bisa dihandle nih. Betul. Kayak tadi tuh dianggap dinormalisasi nih pada Iya. gejala-gejala itu. Betul. Padahal tuh udah harus mulai waspada. Iya. Sama ini menormalisasi kalau misalnya udah berumur bangun tidur salah bantal. Iya. Nah, Sakit sana, Iya. sakit Udah mulai sini, pegal. lutut sakit. Iya. Itu ada hubungannya sama hormon nggak? Itu bener hubungan banget. Nah, Jadi memang sampai pergi hari dokternya mah ke dokter saraf. Iya. Iya kan? Iya. Itu salah satu gejala yang kadang dianggap normalisasi juga tuh. Padahal itu salah satunya penyebabnya karena hormon juga. Hormon Oh, khas apa tuh? banget tuh. Hormon apa tuh? Ya pasti udah mulai hormon estrogen udah mulai turun. Estrogen udah mulai Itu turun. estrogen Salah kan bantal. luar biasa banget itu ya. Nggak salah Enggak apa? salah apa kita salahin. Kita pikir Iya, sama sering ada keluhan juga nih ibu-ibu bilang itu kan tiap bentar tuh ini apa namanya kayak apa ya kalau bahasa kedokterannya UTI apa ya pipisnya tuh suka iya. infeksi Nggak bisa saluran ditahan. kemih. Iya. Terus nggak bisa tahan, ya kan Beser. anyang-anyangan, beser. Beser, Itu anyang-anyangan. apakah Nah, hormonal Itu juga? jadi gini. Proses aging, proses penuaan itu bukan cuman mulai kulitnya pada Kulit. kendor, Iya. bukan yang tadi lemaknya ke daerah intim juga di sana keganggu juga. Karena pengaruh apa tadi? Hormon estrogen sama si progesteron. Kalau yang namanya estrogen udah jauh turun, biasanya itu di daerah liang senggamanya itu jadi kering, makanya ya, jadi males banget berhubungan. Kan? Terus belum lagi tadi tuh Testosteronnya turun. testosteron, Estrogen turun, udahlah kering, nafsunya Libidonya nggak ada, nggak ada. libidonya nggak ada kan, nggak ada itu mah jadi hasrat untuk kejar-kejaran tadi ya. Iya. Dok? Kejar-kejaran Iya, gitu kan? Terus jadi yang paling suka nggak disadari apa? Kok sering banget keputihan? Karena salah satu fungsi hormon estrogen adalah sebagai anti-inflamasi, anti Itu peradangan. estrogen itu Dok. Iya. Inflam. Sementara kalau Bebannya Anti penting peradangan. sekali. kalau dia misalnya udah Iya, turun kayak betul, gitu, betul. makanya Meradang, gampang meradang. gampang Iya. banget tuh peradangan, keputihan Oh, terus betul. keputihan Itu ya, terus. anak-anak Datang itu cuma ya. dikasih obat, kasih obat Iya, sembuh habis betul. datang lagi keputihan lagi. Iya. Terus giliran berhubungan jadi lecet-lecet berhubungan karena kering kan, luka dia. Jadi itu sebenarnya karena itu tadi. Terus belum hubungannya tadi gimana dengan tadi jadi SUI namanya, ya. stress urine incontinentia. Apa namanya? Ya tadi tuh
batuk atau bersin keluar pipis Itu atau dok. nggak bisa nahan pipis, itu biasanya daerah otot-otot dasar panggulnya itu udah pada kendor. Itu karena pengaruh juga dari hormon tadi. Jadi malah gini, perempuan itu proses terjadinya penuaan pertama, aging itu di indung telur, Nah tuh di catat. ovarium. Makanya Jadi bukan di pikir ini di ya, muka, bukan bukan di kulit ya. Di muka ya. Ada kerusakan yang kelihatan. justru di ovarium, di indung telur gitu. Itu yang bikin dia seperti itu. Makanya sekarang ini perempuan-perempuan di luar sana udah mulai aware kok. Memang kadang di daerah intim ini kan sangat tabu kadang mau dibicarain ya. betul. Masih Apalagi kita lah, orang masih timur ya, tabu. masih Iya, suka masih ini. malu Cuman lah gitu sebenarnya ya, sekarang ya. tuh nggak perlu dibikin malu lagi. Iya. Karena gini, hubungan suatu suami istri ini itu adalah kuncinya juga keharmonisan. Karena kadang gini, banyak pasien-pasien saya misalnya datang nih, saya lihat tuh udah tahu nih, ini gejalanya udah masuk ke fase perimenopause, menopause. Biasanya kan saya suka tanya tuh, misalnya ibunya pasiennya udah umur 50 tahun. Ibu gimana bu kalau hubungan sama suami istri? Dia bilangnya gini, alah dok, umur udah segini, udah nggak usah lah, itu juga kadang saya udah males-malesan kan gitu kan. Itu udah kayak gitu tuh, itu yang salah. Iya. Justru- Nggak boleh, catat. nggak boleh. Nggak boleh. Justru dengan umur segitu tetap harus Tetap ada semangat. namanya Ya. hubungan seksual itu harus makin rajin malah makin bagus itu. Jadi jangan cukup nanti sebulan sekali. Makin bagus dok. Makin bagus. Frekuensinya seperti apa dok? Ada lama sekali gitu loh. Dok. Seberapa rajin. gitu. Seberapa rajin? Seberapa Oh, rajinnya makin dok? seminggu bisa Biar 3-4 sehat kali terus, itu dok. lebih bagus. Cuman kuncinya harus dua-duanya sama-sama menikmati, bukan cuma misalnya yang pasangan yang laki-lakinya doang. Tetap yang perempuannya juga harus menikmati, bukan cuma nih Yang penting rajin doang. karena gitu. kewajiban doang nih suami harus permintaan suami, enggak, si istri Tapi harus si istri juga sama-sama harus meminta juga ya dok ya. harus minta juga. Jadi saling semangat Itu- ya dok ya. Artinya gini, salah satu parameter sehat adalah hubungan seksual. Nah. Hubungan seksualnya bagus, artinya dengan pasangan yang benar ya, Hmm. itu insya Allah sehat. Oh gitu. Itu artinya Terus awet muda dong, metabolisme Dok? apa? Awet muda gitu Awet ya dok. muda Iya. juga. Karena kan di situ ada hormon Pengen sekali, serotoninnya, dopaminnya jalan semua tuh. Iya, benar. Biasanya benar. Yang orang gampang stres kalau nanti hubungan suami istrinya tetap jalan teratur, Heeh, itu stresnya bisa terkendali tuh. Iya. Orang kalau bisa mengendalikan stres, biasanya hormonnya stabil. Karena ini kalau orang gampang-gampang stres banget nggak susah, artinya nggak bisa terkendali. Itu kalau dicek hormonnya kelihatan tuh, hormonnya nggak berantakan lah gitu. Jadi kalau sedikit dicari benang merahnya ya dari kehubungan seksual ini ada 2 hormon berarti ya dok ya. Iya. Satu estrogen, ya, Testosteronnya. satunya lagi testosteron. Nah estrogen ini nih yang suka kita kecolongan ya kan, mau berhubungan sakit, apa tuh dok namanya ya kalau berhubungan sakit. Disparoni. Nah gitu ya, jadi sakit. Bahasa kedokterannya gitu. Ya sakit kalau berhubungan gitu. Jadi akhirnya pada nggak mau Nggak berhubungan mau karena berhubungan. kering, Padahal panas, harus itu bisa diobatin sakit. kok gitu. Banyak yang nggak tahu kalau itu ternyata bisa diobatin. Kira-kira diobatinnya gimana dok? Ya, Serem yang jelas nggak ngobatinnya? tetap gampang banget. kan, kadang-kadang- Cuman memang nggak ada yang kadang-kadang- instan, Nah. nggak ada yang instan. Cuman sekarang kan kian maju ya semua segala macam. Artinya gini, pendekatan atau penata laksanaan pada kasus-kasus menopause, apalagi udah sampai gejalanya sampai yang tadi tuh nyeri waktu berhubungan disparoni tadi, kemudian libidonya turun, itu bisa terapi dengan hormon terapi, terapi suli hormon. Jadi caranya itu diperiksa dulu ininya, hormonalnya, biar nanti secara objektif dilihat, nanti udah terapi hormon. Jadi nggak usah takut. Kalau dulu kan gara-gara banyak mitos yang bilang kalau nanti terapi hormon takut kena kanker, apalah segala macam. Sekarang nggak usah takut, apalagi sekarang Aman udah ya berarti kian ya, Dok, maju, ya aman kalau Aman biasalah ya. artinya dengan pantauan dari dokter. Artinya dilihat itu semua, nanti dokter akan kasih tahu. pengawasan. Apalagi sekarang kan obatnya cukup ada yang pakai krim sekarang. Iya, Dok. Cukup pakai krim aja, Lebih mudah ya. lebih gampang. Kirain pakai suntik-suntik enggak ya dok? Enggak pakai suntik-suntik. Oh. Cukup pakai ada krim, Ada ada berapa juga yang cara sih, oral Dok? juga ya. Ada berapa cara untuk
itu untuk Untuk hormon terapi itu. hormon. Terapi hormon. Berapa Terapi cara? hormon ada berapa cara tuh dok? Kalau biasanya? caranya ada tadi yang dengan oral ya, dengan minum atau dengan yang tadi dengan pakai krim. Krim. Nanti yang perlu di treatment itu hormon apa aja ya? Tadi tuh ada estradiolnya, si estrogen, kemudian ada progesteronnya, sama testosteron lah itu. Nanti biasanya 3 atau 6 bulan cek lagi labnya. 6 bulan lah dilihat gimana nih makin baiknya apa segala macam. Biasanya nanti harus secara dicek ya, keluhannya juga akan lebih bagus gitu ya. Nanti atau kan kalau nanti ini setahun atau 2 tahunnya juga boleh. Yang penting tetap harus dengan pantauan dokter. Jadi intinya ya dok semuanya hormon. Hormon. Iya benar. Tubuh kita nih berjalan mulus segala macam itu karena Hormonnya ada mulus. hormonal. Ada hormonnya. Benar, Hormon. benar. Iya. Soalnya bicara tentang hormon itu masih belum banyak yang yang mengedukasi tentang hormon. Satu dianggap ribet amat sih gitu, ya kan? Bener ya, mikirin hormon ribet amat gitu kan. Yang kedua tadi ngapain sih dipikirin? Kan Iya. emang udah secara Karena umur, natural udah udah alami lah, turun udah alaminya gitu pasti kan. itu ya. Iya, terus yang ketiga lah yang tadi dokter Mufti bilang nanti di terapi jadi kanker lagi iya. gitu. Masih banyak gitu yang kayak gitu. Jadi 3 faktor ini yang bikin orang jadi males banget. Belum pengen lagi cari- mahal yang lagi ya. Ya, Cuman yang paling bisa penting dibilang ini nggak murah lah. untuk pemeriksaan lab ini jangan salah. Artinya kadang mungkin ada dokter yang suka lupa. Ada syaratnya untuk pemeriksaan lab hormonal ini. Syaratnya harus puasa 12 jam Puasa. itu dok. 10 sampai 12 jam minimal. Kemudian harus darahnya diambilnya pagi hari. Jadi nggak boleh di atas jam 10. Biar hasilnya benar-benar valid ngelihat hormon-hormon itu. Karena dia kan akan beda hasilnya pada pagi hari, siang hari atau malam. Jadi idealnya kalau untuk pemeriksaan hormon-hormon itu adalah diambil darahnya di pagi hari. Jadi jangan buka juga sembarangan nanti hasilnya kok ternyata hasilnya normal-normal aja, ternyata ngambilnya siang-siang Iya. atau sore gitu. Jadi harus pagi terus taunya nggak pakai puasa gitu. Iya, iya. Jadi harus yang kayak gitunya juga harus valid ya dok ya. Harus Benar-benar valid, harus ya. ke dokter Iya. yang mengerti juga. Iya, kayak ahlinya. Ahlinya. Iya itu tadi kadang-kadang kita karena nggak tahu juga tahu, nanyanya iya. mesti kemana, terus nyosor aja mau periksa hormon gitu Periksa langsung aja. ke lab, nggak pakai puasa Iya. gitu kan jamnya Beda juga hasil. salah, Iya. hasilnya ternyata nggak valid gitu kan. Oke dok, jadi intinya sih sebenarnya masih banyak yang kita harus perlu tahu nih tentang Oke. hormon ya. Mungkin nanti abis keluar dari sini, tadi kenapa nggak nanya ini ya gitu kan. Iya. Pasti masih ada gitu loh, karena bisa dibilang bukan hal yang baru pembahasan tentang hormon ini, tapi karena masih sangat jarang dibahas, kadang-kadang kita juga kayak nggak nyambungin bahwa ternyata aging itu pada wanita itu berhubungan dengan kondisi hormonalnya. Sementara orang-orang selama ini tahu aging itu adalah adanya kerutan di wajah, betul kan ya? Kelopak mata turun gitu. Nggak berpikir, oh aging itu dihubungkan dengan hormon estrogen ke pembuluh darah. Betul. Jauh amat mikirnya, Betul, gitu betul, kan, iya. gitu. Jadi mulai sekarang mungkin akan jauh lebih baik. Kita udah mulai aware, benar ya dok ya. Betul. Nah, kira-kira dari dokter sendiri, apa nih himbauan buat perempuan-perempuan untuk menghadapi usia fase perimenopause dan menopause? Oke, jadi yang pertama jangan kondisi-kondisi itu dinormalisasi. Kalau udah ada sesuatu kayak ini, kayaknya udah beda deh. Kadang gini, si perempuan sendiri tuh nggak ngerti sebenarnya saya kenapa sih nih. Dia juga nggak tahu tuh, bingung. Kok bisa sih saya tiba-tiba ya marah-marah nggak jelas. Terus kok sakit-sakit badan. Pokoknya badannya nggak pernah enak gitu. Kalau udah kayak gitu, sebaiknya cepet periksa dulu deh ke ginekolognya yang paham itu. Jadi dinilai jangan cepet, ini nggak apa-apa nanti juga hilang. Jangan, jadi itu sebagai Ke tukang urut. atau ke tukang urut gitu kan. Jadi dicari bener akar masalahnya karena apa. Apalagi udah gangguan tidur, sampai jadi stresnya nggak terkendali, sampai anak nggak keurus lagi, suami nggak keurus lagi, sampai suami juga bingung nih karena apa gitu ya. Terus tadi tuh hubungan suami istri gak dijaga, karena ya udah ternyata memang dari beberapa penelitian karena hubungan suami istri yang hubungan intercourse ya, hubungan badan itu nggak dijalani dengan benar,
faktor perceraian tuh paling tinggi. Itu faktor paling. Oh sekarang lagi ngetren tuh divorce di usia-usia yang udah orang-orang udah ubanan, Iya. pada divorce pas udah ubanan gitu. Nah itu dia dok. Apa ya istilahnya ya? Betul-betul. Iya, Iya. ada Nah, itu istilahnya kenapa lah, tuh, aku Dok? lupa. Kok udah mereka nih itu banyak ada beberapa juga silver divorce. yang kita dengar Heeh, heeh. udah di usia dia udah perkawinnya 50 tahun 40 tahun tiba-tiba kita dengar berpisah tuh dok. Nah, jangan-jangan ya Itu faktor apa? hormon. Iya. Enggak, jadi memang memang itu tadi. Jadi kebetulan nih ada pasien benar saya. Dia kebetulan seorang psikolog. Dia psikolog dan banyak banget menangani tentang kasus-kasus perceraian. Jadi dia misalnya pasien-pasien dia yang mau cerai, kebetulan dia terapinya menggunakan dengan ini juga hipnoterapi. Dihipnotis pasiennya. Iya. Jadi ini pasangan-pasangan yang mau cerai dia hipnotis dulu nih sama dia. Terus dia tanya. Jadi katanya dari pasien-pasien dia yang datang itu hampir 70% waktu dalam keadaan dihipnotis, keluhannya kenapa mau cerai karena hubungan di kamar tidur. Terus sampai karena seperti itu, coba kalau ditanya udah lepas hipnotis ya, nggak ada tuh, nggak ngaku. Karena kan yang ada biasanya pasangan gini, misalnya gini, sekarang udah nggak enak ya, udah kendor ya, enggak kok, nggak apa-apa. Apalagi kalau misalnya istrinya, saya pergi gitu ya minta di repair, udah nggak apa-apa kok, nggak usah diapa-apain kan, apalagi gitu tuh. Sampai akhirnya psikolog itu sendiri akhirnya datang ke saya minta di repair. Iya. Karena dia takut itu juga, karena dia udah ngelihat bener pasien-pasien dia Iya, ternyata karena hampir 70% lebih gitu karena ya tadi karena hubungan seksualnya yang terganggu. Sangat sayang ya dok ya. Itu salah satunya ya. Sekali ya. Salah satu. Iya. Pikirkan Tapi mungkin juga kayak tadi tuh biasanya karena hormon yang sudah yang chaos tadi. Itu tuh yang baperan lah tadi, gampang Iya, tersinggung. marah-marah di rumah. Sementara nggak saling apa namanya, nggak Sensitif saling lah pokoknya, ngerti, Betul, gitu. betul. nggak saling ngerti. Iya. Harusnya kalau suaminya ngerti, oh ya kamu udah masuk fase perimenopause. Iya, iya. Kamu yuk kita ke dokter yuk, kita cek. Oh, kita harusnya begitu tuh Harusnya suami. begitu. Jadi memang pesan saya terakhir, jadi perempuan-perempuan yang udah masuk mulai di usia 40 tahun, itu jangan takut lah dengan fase namanya nanti mau masuk fase menopause gitu ya. Itu tadi balik lagi, itu nggak akan bisa dihindari. Cuma gimana caranya untuk memasuk ke fase itu harus siap nih. Harus siap menghadapi itu. Ya caranya siapnya tadi ikhtiar, ya harus diperiksa itu semua. Bukan cuma terima gitu aja gitu kan. Pasrah istilahnya. Ya, Dok. pasrah. Iya. Jadi itu bisa dibenerin kok. Oke. Iya. Oke. Terima kasih Ternyata Dokter ya, Mufti. Dok. Intinya Luar biasa menopause itu. itu pasti akan Dihadapi. Nyampe. ya. Tapi kondisi ketika kita menopause itu yang harus kita perbaikin. Bukan berarti dengan menopause terus kita jadi tidak ada fungsi. Bukan berarti ketika kita udah menopause mikirnya udah lola, energi hilang, sakit semua badan, Pasrah gitu kan, aja. pasrah aja, baperan pula gitu kan. Jadi kan kita tadi Dokter Mufti udah sebutin bukan masalah lifespan, bukan masalah adu panjang-panjangan panjang umur, tapi lebih ke health span. Health span, Jadi ya. kita bilangnya health span into lifespan. Jadi kesehatan yang ada ketika kita di usia panjang. Bukan begitu ya, Dokter Siap. Mufti ya? Cocok. Oke. Terima kasih Mbak Evi, Mbak Ocha, Thank you banget. dan pastinya ada Dokter Mufti. Sebenarnya masih banyak yang mau ditanyain, soalnya kayaknya tadi baru kepikiran gitu. Tapi kalau kita ngobrol sampai pagi ntar. Iya. Nggak ada habisnya kayaknya. Ya, tapi masalah perimenopause dan menopause ini masalah yang sangat menarik karena sekarang itu angka usia harapan hidup meningkat Benar. ya, sementara lifestyle makin jelek Makin ya. jelek. Nah, itu yang membuat kayaknya mungkin yang datang ke Dokter Mufti keluhannya makin banyak gitu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan saat ini bisa membantuin para perempuan di luar sana yang masuki usia-usia perimenopause dan menopause sehingga tahu harus kemana. Bukan kan begitu? Betul. Oke, kita akhiri saat ini di Women's Room-nya kita. Nanti kita ketemu lagi di topik yang berbeda. Thank you. Terima kasih.